Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eci Rezeki Sinaga. NPM saya 20050303163. Saya kelas 2A31. Di sini saya akan membacakan PPT Sempro saya dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri 104219. Yang menjadi latar belakang Sempro saya ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran perlu adanya perubahan untuk menciptakan situasi dan kondisi belajar yang menyenangkan agar siswa tidak mudah bosan, yaitu dengan merubah metode pembelajaran yang tepat. Sebagian besar di berbagai sekolah masih menggunakan metode ceramah. Pembelajaran dengan metode ceramah, siswa hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru, sedangkan tidak semua siswa dapat menerima pelajaran hanya dengan mendengar. Pada metode ceramah, guru sebagai pusat pemberi materi dan penentu pembelajaran, sehingga metode yang digunakan monoton dan siswa mudah bosan di mana guru lebih aktif dibandingkan siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan. Yang menjadi rumusan masalah Sempro ini adalah yang pertama, apakah model mind mapping berbantuan gambar dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 1942219? Yang kedua, bagaimana keterampilan guru dalam pembelajaran IPA melalui mind mapping berbantuan gambar pada siswa kelas 5 SD Negeri 104219? Yang ketiga, apakah model pembelajaran mind mapping berbantuan gambar dapat meningkatkan keterampilan IPA siswa kelas 5 SD Negeri 104219? Manfaat penelitian ini. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam dunia pendidikan mengenai penerapan pelajaran mind mapping untuk mengetahui hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri 104219. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu untuk siswa dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dapat membantu dan memecahkan masalah yang ada dalam materi pembelajaran. Yang kedua itu untuk guru, dapat digunakan sebagai alternatif dalam penerapan metode pembelajaran sebagai informasi untuk memotivasi guru dalam menentukan pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan secara optimal dan mencapai hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang ketiga, untuk peneliti, dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman langsung dalam proses mengajar dan menerapkan teori-teori yang telah didapatkan, dapat mengembangkan kemampuan dalam pembelajaran serta sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik yang profesional. Yang keempat, untuk sekolah, memberikan informasi pada sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kajian teori. Mind mapping atau peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide atau pikiran, tugas-tugas atau hal-hal lain yang dihubungkan dari ide pokok kotak. Peta pikiran juga digunakan untuk menggeneralisasikan, memvisualisasikan, serta mengklasifikasikan ide-ide dan sebagai bantuan dalam belajar, berorganisasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta dalam penulisan. Implementasi mind mapping dalam pembelajaran IPA. Untuk mengimplementasikan peta konsep sains dan dalam kelas, Fadines pada tahun 2005 mengemukakan 4 langkah implementasi dalam kelas, yaitu langkah pertama, setiap siswa diminta untuk menderetkan atau menyusun konsep-konsep yang terdapat dalam suatu topik secara sederhana sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua, selanjutnya siswa-siswa tersebut diminta untuk menghubungkan konsep-konsep yang telah ia susun sebelumnya. Yang ketiga, review peta konsep yang telah dibuat oleh setiap siswa dalam sebuah kelompok kecil. Dan yang keempat, diskusikan peta konsep yang telah direview dalam kelompok kecil tadi dengan kelompok lain untuk mendapatkan peta konsep yang benar.